Sebenarnya bedanya buah lokal dan buah impor tuh apa sih, Mbak? Jadi gini nih, ibaratnya kalau buah lokal itu kan jelasnya dari petani kita. Nah, itu ditanamnya em, jelas di Indonesia, di sekitar kita, dari petani sekitar kita, dan dipetiknya itu ketika sebelum matang. Jadi kira-kira misalnya petani nih sudah memperkirakan, ini kayaknya 2-3 hari lagi matang, dipetik, dikirim misalnya dari mana, Sukabumi ke Jakarta. Itu paling cuma makan waktu 1 hari. Nah, baru disimpan di toko, ditata, besoknya baru dijual. Jadi kalau bisa dibilang buah lokal itu kematangannya tuh pas pas banget sebelum matang baru dipetik. Tapi kalau buah impor jadi punya ukuran standar. Ketika ukurannya tuh udah mencapai standar, meskipun dia tuh belum matang, ya udah bakal dipetik. Baru nanti kalau aku belajarnya itu ada namanya zat penghambat etilen gitu. Fungsinya untuk mencegah kematangan. Nah, zat ini ditaruh di apelnya gitu, baru deh bisa dikirim ke berbagai dunia, berbagai negara. Jadi selama di perjalanannya itu kita bisa kebayang dong, udah punya Lama kemungkinan. banget. Oh iya, bisa-bisa tuh misalnya apel ya, apel tuh perjalanannya lebih jauh daripada kita sehari-hari gitu. Kalau dari segi nutrisi nih, kalau aku menyarankan buah lokal sih. Kenapa? Pertama, dari segi gizi itu lebih baik. Jelas aja, karena dia memang dipanen saatnya matang gitu. Buah ini kan memang punya tingkat di mana ketika dia itu matang, artinya dia udah siap dikonsumsi gitu. Entah dari misalnya karbohidratnya menjadi pas manisnya, fruktosanya, terus dari stretchnya atau tepungnya itu juga udah nggak begitu keras. Beda kan antara apa ya, pisang yang mengkal dengan pisang yang matang nih. Terus yang kedua, buah lokal ini gampang banget dikonsumsi musiman gitu. Ketika misalnya di suatu daerah musim buah itu pasti bakal banyak kan produksinya. Nah itu tuh cocok banget misalnya bagi yang ekonominya kurang atau emang lagi sedikit ingin berbagi sama tetangga gitu kan, buah lokal. Benar. Terus menurutku yang ketiga itu penting banget buat ketahanan pangan. Walaupun sejujurnya itu bukan bidang aku belajar sedikit banyak tentang ketahanan pangan. Yang jelas kalau kita konsumsi buah lokal itu bahasa gampangnya gini sih Mbak Karin, kan dari kita, dari petani kita, masyarakat juga yang konsumsi untuk kita, lalu pedagang kita juga yang jual oleh kita. Jadi gampangnya kalau kita konsumsi buah lokal, kita mendukung ekonomi, terus mendukung petani juga agar berdaya dari kita, oleh kita, untuk kita. Padahal not necessary gitu loh, nggak selalu buah impor itu lebih baik. Kalau dibilang zat gizinya ya, apel Malang tuh jauh lebih bagus buat diet gitu. Kenapa tuh, Mbak? Apel Malang lebih bagus untuk diet? Yang pertama, nah kalau apel Malang sendiri itu selain bentuknya lebih kecil, dia porsinya beda. Jadi kalau misalnya buah apel biasa, tuh dibilang satu porsi itu satu buah. Kalau misalnya apel Malang itu dua. Dan apel Malang itu dagingnya padat, lebih crunchy gitu. Dan itu bisa bikin lebih kenyang. Makanya lebih cocok buat yang lagi diet dan menurunkan berat badan gitu. Apakah manfaat buah lokal dan buah impor itu sama, Mbak? Karena namanya sama-sama buah, pasti manfaatnya sama-sama punya manfaat buah. Yang berbeda itu kadarnya dan juga penanganannya. Misalnya gini, buah lokal cuma dari petani dibersihkan, lalu dikirim, di shipping. Biasanya nggak perlu pakai pengawet macam-macam, cukup ditutup rapat. Jadi mungkin yang menempel hanya debu. Kalau buah lokal mungkin perlu ada etilen khusus, pengulitan. Tapi walaupun itu bisa bersih dengan hanya dicuci, kalau kita bisa lebih organik, kenapa enggak sih gitu kan? Nah, kalau dari zat gizinya jelas berbeda karena buah lokal ini pas dipetik ketika dia sebelum matang. Artinya buah ini tuh bener-bener siap dari segi gizinya, karbohidratnya udah pas untuk dikonsumsi, fruktosanya udah cukup, terus zat tepungnya udah mulai lembek, lalu itu lebih enak dimakan juga. Sebenarnya buah lokal tuh nggak kalah saing sama sekali. Malah Betul. banyak yang
zat gizinya itu lebih baik karena dia nggak mengalami pengiriman. Maksudnya dia nggak lama gitu di jalannya. Pasti banyak banget yang doyan sama buah impor gitu ya. Jadi mungkin biasanya alasan orang jawabannya sebenarnya mungkin antara dalam mindsetnya tuh udah berpikiran gini, pokoknya yang kalau buah impor itu kualitasnya pasti lebih bagus gitu. Padahal dalam kenyataannya itu tidak gitu. Bahkan kalau saya bisa menyarankan, bisa mungkin buah lokal aja gitu. Udah minim pengawetan, terus juga lebih murah terkadang, terus kualitasnya lebih bagus, bisa membantu sesama juga, bisa mendukung petani kita, meningkatkan ekonomi gitu ya. Terus yang kedua, bilang mungkin kualitasnya buah lokal tuh kalah saing. Padahal juga faktanya enggak. Biasanya malah kalau buah impor itu packagingnya double ya, biar mencegah dari kerusakan. Nah, kalau semakin banyak juga kita makan buah lokal, pasti kan kita semakin sedikit juga nimbun sampahnya. Secara nggak langsung tuh mengurangi sampah kita dong gitu. Kadang buah yang impor malah lebih murah dibanding buah lokal, padahal kan didatangkan dari luar. Beberapa buah impor itu memang harganya diturunkan. Misalnya ada yang bekerja bertugas untuk penjual buah gitu ya. Kenapa dia ini lebih memilih impor buah ketimbang nyari petani lokal? Memang enggak semua buah lokal itu kualitasnya baik, tapi itu disebabkan karena kurangnya edukasi. Seharusnya cari petani atau mengajarkan petani caranya tuh gimana gitu untuk menjaga kualitas buahnya itu. Dan kenapa buah impor bisa lebih murah? Nggak cuma buah sebenarnya. Bisa jadi karena memang tempat kita impor tuh kan produsen. Misalnya sumpit gitu. 98% sumpit kan memang diproduksi di Cina. Jelas harganya di sana murah dong. Karena banyak. Nah, buah impor bisa lebih murah karena stoknya banyak. Jadi makanya harganya bisa lebih murah. Kalau kita terus-menerus mencari murah, mau siapa yang bakal dukung petani kita gitu kan? Nggak cuma sekedar petani sih kalau aku bilang. Petani kan tidak bekerja sendiri ya. Ada pembuat pupuk juga. Dengan membeli buah lokal, artinya kita juga membantu menyekolahkan anak petani. Nah, Menjadi inilah, tidak memutus rantai ekonomi negara sendiri gitu. setuju banget Mbak. Emang kita tuh harus justru dengan kita mengonsumsi buah lokal banyak banget yang terbantu sebenarnya ya Mbak ya. Nah sebenarnya dengan proses panjangnya pengiriman si buah impor ini tuh akan mengurangi kualitas juga nggak sih Mbak? Dan apakah bahaya juga gitu buat buahnya? Sebenarnya kalau dibilang bahaya enggak, tapi vitamin ada yang tahan panas, ada yang nggak tahan panas. Walaupun sudah diminimalisir ya kerusakan ketika pengirimannya itu, pasti ada pengurangan nilai zat gizi. Nah tapi kenapa sih Mbak lebih orang-orang tuh lebih tertarik gitu sama si buah impor ini ketimbang buah lokal? Kalau aku bilang sih sebenarnya tuh pertama packaging. Biasanya kan buah impor tuh cantik ya, dilabelin, Warnanya terus mencolok lagi. mencolok. Padahal emang mengkilat itu juga bukan karena dari kulit buahnya ya. Terus tuh penamaannya juga, terus ngaruh juga nih di mana dijualnya. Nah, betul banget tuh sahabat sehat. Jangan lupa untuk tetap konsumsi buah lokal. Buah lokal katanya ada komunitasnya loh Mbak Buah loh. Oh iya tuh. Iya, oke. Oke, mungkin kita see you lagi di next session minggu depan. Mm-mm. IG Live setiap hari Kamis jam 4 sore bareng dokter-dokter ahli gizi dan bintang tamu lainnya.